Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sebelum memulai pemberian dosis kedua, harus dipastikan cakupan dosis pertama itu tinggi, minimal 95% dan merata di seluruh wilayah di Indonesia. Generasi yang menjadi kebanggaan kita akan menampilkan dirinya di hadapan kita semua, di hadapan pemerintah Kota Bau-Bau, di hadapan masyarakat Kota Bau-Bau. Selamat pagi pendengar dari kawasan Limbawolio, Tangana Pada. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Pelaksanaan PIN Polio tahap 2 diundur 12 Agustus. Dinas Kesehatan Bau-Bau kembali masifkan sweeping jangkau sasaran yang belum mendapatkan imunisasi polio. Festival Mersing Band menandai dimulainya peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bau-Bau. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya tanggal 7 Agustus 2024 bersama saya, Bo Zuda. Kita ke berita yang pertama. Pelaksanaan PIN Polio tahap 2 diundur tanggal 12 Agustus. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau kembali masifkan sweeping jangkau sasaran yang belum mendapatkan imunisasi polio. Terkait hal ini, Waude Nurliani menurunkan laporannya. Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional PIN Polio putaran kedua atau dosis kedua di Kota Bau-Bau ditunda sepekan. Awalnya jadwal yang beredar dari Dinas Kesehatan setempat pelaksanaan PIN Polio putaran kedua akan berlangsung mulai Selasa 6 hingga 12 Agustus dan dilanjutkan sweeping 13 hingga 17 Agustus. Namun jadwal tersebut akhirnya diundur selama sepekan. Sesuai jadwal pemberian lanjutan imunisasi polio kepada anak di bawah 8 tahun akan mulai dilaksanakan kembali 12 Agustus bagi anak-anak yang sebelumnya sudah menerima imunisasi polio tahap 1-2 pekan terakhir. Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Bau-Bau Yuslina membeberkan alasan penundaan PIN mengikuti rekomendasi dari WHO yang mengharuskan seluruh daerah di Indonesia mencapai 95% sasaran anak usia 8 tahun ke bawah telah menerima imunisasi polio dosis 1. Sehingga wilayah yang belum mencapai target, salah satunya Kota Bau-Bau, terus getol melakukan sweeping door to door memastikan seluruh anak mendapatkan imunisasi tahap 1. Sebelum memulai pemberian dosis kedua, harus dipastikan cakupan dosis pertama itu tinggi, minimal 95% dan merata di seluruh wilayah di Indonesia. Maka pemberiannya yang dosis kedua di 27 provinsi ini ditunda, jadi mulai tanggal 12 Agustus 2024. Jadi dengan jangka waktu beberapa hari ini diharapkan semua, maksudnya jangan sampai ada anak yang terlewat. Jadi harus sweeping masif door to door untuk memastikan jangan sampai ada anak yang terlewat untuk mendapatkan imunisasi tetes polio. Sementara data terakhir hingga sweeping hari kelima, cakupan anak mendapatkan imunisasi polio sejumlah 74,6% atau 19.299 anak dari 25.886 sasaran di Kota Bau-Bau. Rata-rata yang tidak menerima vaksin kata Yuslina karena sedang berada di luar daerah dan sebagian pula ditemukan sasaran sedang dalam keadaan sakit. Saudara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Bau-Bau mencatat realisasi belanja APBN di wilayah Kepulauan Buton sampai dengan Juli 2024 mencapai 2,82 triliun rupiah atau 55,54% dari total pagu sebesar 5,07 triliun rupiah. Adapun Kepala Seleksi atau Seksi Pencarian Dana dan juga Manajemen Satker atau PDMS KPPN Bau-Bau, yaitu Adi Tama, mengatakan total belanja APBN sebesar 5,07 rupiah triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 964,80 miliar dan transfer ke daerah atau TKD sebesar 4,11 triliun rupiah. Dikatakan berdasarkan data pada aplikasi Opspan sampai dengan akhir Juli 2024, realisasi belanja pemerintah pusat yang dibelanjakan oleh 107 satuan kerja mitra KPPN Bau-Bau telah mencapai 507,02 miliar rupiah atau 52,55% dari pagu yang dialokasikan pada belanja pemerintah pusat. Adapun realisasi tersebut terdiri dari belanja pegawai dengan realisasi sebesar 239,93 miliar rupiah atau 66,85% dari pagu sebesar 358,91 miliar,
belanja barang dengan realisasi sebesar 182,27 miliar atau 45,84% dari pagu sebesar 397,62 miliar rupiah dan belanja modal dengan realisasi sebesar 84,81 miliar rupiah atau 40,73% dari pagu sebesar 208,26 miliar rupiah. Pendengar, Festival Marching Band menandai dimulainya peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bau-Bau. Mengenal ini, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Generasi yang menjadi kebanggaan kita akan menampilkan dirinya di hadapan kita semua, di hadapan pemerintah Kota Bau-Bau, di hadapan masyarakat Kota Bau-Bau. Sebanyak 16 sekolah ikut berpartisipasi dalam lomba Marching Band atau Orkes Barisan. Lomba yang digagas oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau ini dikemas dalam kegiatan Festival Marching Band yang pesertanya terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat sekota Bau-Bau. Festival Marching yang resmi dibuka oleh penjabat Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi pada Selasa pagi ini mengambil titik awal di Stadion Utama Betoambari, kemudian melintasi sejumlah titik checkpoint dan finish di depan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bau-Bau. Penjabat Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi mengatakan, digelarnya Festival Marching Band ini menjadi tanda dimulainya peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia sekaligus sebagai tanda komitmen bekerja bersama untuk membangun Kota Bau-Bau. Tagline bekerja bersama seyogianya adalah roh dari kolaborasi semua komponen masyarakat dalam membangun kota. Dan hari ini ditunjukkan dari tingkat SD sampai SMA dan SMK, generasi kita, generasi yang menjadi kebanggaan kita, akan menampilkan dirinya di hadapan kita semua, di hadapan pemerintah Kota Bau-Bau, di hadapan masyarakat Kota Bau-Bau. Rasman Manafi meyakini para peserta yang ikut dalam festival ini adalah kebanggaan dari sekolah dan orang tua masing-masing dengan membawa nama baik masyarakat dan juga nama baik pemerintah Kota Bau-Bau. Sehingga besar harapan saya melalui kesempatan ini kepada kita semua yang hadir. Saya himbau, ayo kita bangun negeri kita. Bekerja bersama buat negeri kita. Jaga keharmonisan, jaga kenyamanan di negeri ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saat ini kita bangun negeri kita. Bagi peserta yang berhasil juara pertama dalam Festival Marching Band ini akan tampil saat upacara pengibaran bendera pada 17 Agustus nanti. Sementara bagi peraih juara 2 akan tampil saat upacara penurunan bendera. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pendengar, kita beralih ke berita yang terakhir. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bau-Bau menyerahkan hadiah utama pemenang undian panen hadiah Simpedes 2 di tahun 2024 berupa 1 unit mobil Suzuki All-New R3 pada nasabahnya. Mengenal ini, Afriansa menurunkan laporannya. Dan ini merupakan apresiasi kita kepada nasabah kita sebagai bentuk bahwa BRI semakin dekat dengan nasabah. Bank Rakyat Indonesia BRI Cabang Bau-Bau menyerahkan hadiah utama pemenang undian panen hadiah Simpedes atau PHS gelombang kedua tahun 2023 berupa 1 unit mobil Suzuki All-New R3 kepada nasabah BRI pada Selasa 6 Agustus 2024. Hadiah diserahkan langsung pemimpin BRI Cabang Bau-Bau Ahmad Haris Fadila didampingi manajer bisnis makro Zaifuddin kepada Mujahid yang merupakan nasabah BRI unit Kabaena. Pemimpin BRI Cabang Bau-Bau Ahmad Haris Fadila menuturkan PHS merupakan program rutin BRI terkhusus kepada nasabah yang loyal dan setia pada BRI. Dan ini merupakan apresiasi kita kepada nasabah kita sebagai bentuk bahwa BRI semakin dekat dengan nasabah dan tentunya juga bisa membantu
nasabah khususnya UMKM dalam menggerakkan perekonomian di negara kita ini. Pemimpin BRI Cabang Bau-Bau ini berharap program PHS dapat terus terlaksana dengan dukungan seluruh nasabah BRI, sehingga pihaknya juga mengharapkan nasabah semakin loyal dan setia kepada BRI. Bagi masyarakat yang ingin mengikuti program PHS, kata Ahmad Haris Fadila, cukup membuka rekening tabungan Simpedes dengan minimal saldo Rp100.000, kemudian menabung secara rutin dan sebanyak-banyaknya. Di tempat yang sama, Mujahid selaku pemenang undian hadiah utama PHS 2 tahun 2023 merasa senang dan bersyukur. Apalagi hadiah tersebut diterimanya bertepatan dirinya pulang dari Tanah Suci Mekah. Perasaan senang lah ya. Senang kita mendapatkan sebuah mobil. Kalau mau, saya kira semua orang mau ya. Mungkin juga doa-doa Tanah Suci barangkali. Baru pulang. Iya. Dirinya mengaku hadiah yang diperoleh merupakan yang kedua setelah beberapa tahun lalu pernah mendapatkan hadiah undian 1 unit TV dalam program yang sama. Sebelumnya BRI Cabang Bau-Bau menggelar undian PHS 2 tahun 2023 pada Sabtu malam 27 Juli 2024 lalu. Kegiatan tersebut dibuka manajer bisnis makro Zaifuddin mewakili pemimpin BRI Cabang Bau-Bau yang saat itu sedang dinas di luar kota. Total hadiah yang diundi sebanyak 58 unit senilai Rp640 juta dengan grand prize 1 unit mobil Suzuki All New R3 yang dimenangkan oleh Mujahid, nasabah BRI unit Kabaena. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pelaksanaan PIN Polio tahap 2 diundur 12 Agustus. Dinas Kesehatan Bau-Bau kembali masifkan sweeping jangkau sasaran yang belum mendapatkan imunisasi polio. Festival Mersing Band menandai dimulainya peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bau-Bau. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.